Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Oktaviana dari Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi 2017. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sekaligus melanjutkan materi Sosiologi kelas 10 semester genap tentang metode penelitian sosial. Kali ini kita akan fokus tentang hal-hal yang berkaitan dengan rancangan penelitian dan merancang penelitian sosial. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas materi, saya akan menunjukkan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama ini ada kompetensi inti. Di sini silakan kalian baca dan kalian pahami. Penting untuk tingkat SMA ini, kalian tidak hanya dituntut untuk menghafal, kalian harus dapat memahami sekaligus bisa menganalisis materi pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Saya akan membacakan singkat saja tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ada KD3, yaitu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan rancangan penelitian dan menganalisis rancangan penelitian sosial. Nah, untuk KD4, kita akan melakukan diskusi, menyusun rancangan penelitian, dan melakukan penelitian sosial secara kelompok sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Baik, setelah kita memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan rancangan penelitian. Ada menentukan topik penelitian. Di sini kita perlu tahu dulu apa sih topik penelitian. Jadi, topik penelitian adalah permasalahan pokok yang menjadi tema pokok dalam sebuah penelitian sosial atau penelitian ilmiah lainnya. Nah, dalam menentukan topik ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti. Yang pertama, keterjangkauan peneliti. Jadi, dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti ini harus memiliki kemampuan pengetahuan, kemampuan intelektual yang cukup untuk memecahkan masalah yang menjadi cakupan topik penelitiannya. Perlu diingat itu, ya. Nah, yang kedua ada topik dipandang penting dan cukup menarik untuk diteliti. Jadi, topik penelitian ini harus menarik agar orang-orang tertarik untuk melakukan penelitian ataupun membacanya nanti. Selain itu, topik juga harus memiliki pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memiliki kepentingan praktis. Nah, yang ketiga, masih berkaitan dengan yang kedua tadi, topik dipandang memiliki kegunaan praktis. Maksudnya, selain berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmiah, topik juga harus berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Itu yang paling penting. Nah, dan yang terakhir, ketersediaan cukup data. Karena penelitian yang baik itu penelitian yang didukung dengan data yang baik dan meyakinkan. Data yang baik itu data yang seperti apa sih? Data yang baik itu data yang sifatnya objektif, kesalahan bakunya sedikit atau kecil, serta berkaitan dengan masalah yang kita teliti. Jadi, data itu berkaitan dengan topik penelitian kita. Masih melanjutkan slide yang tadi, kita akan membahas terkait dengan pengumpulan data penelitian. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Di antaranya ada jenis data apa yang akan dikumpulkan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus ada dari mana data tersebut dikumpulkan atau diperoleh. Penyusunan instrumen penelitian juga penting. Pemilihan responden, informan ataupun narasumber penelitian. Selanjutnya ada cara mengumpulkan data itu mau seperti apa, perlu diperhatikan. Berapa jumlah data yang akan dikumpulkan dalam sebuah penelitian itu. Dan
terkait dengan persuratan atau perizinan suatu instansi. Misalnya kita akan melakukan penelitian di sebuah instansi atau tempat tertentu yang memerlukan persuratan atau perizinan, itu perlu diperhatikan juga. Dan yang terakhir ada biaya yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi beberapa hal ini perlu diperhatikan seorang peneliti agar dalam melakukan penelitian ini lebih efektif dan lebih menghemat waktu agar lebih tersusun dengan baik. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang jenis-jenis dan klasifikasi data. Yang pertama itu ada menurut cara memperolehnya. Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama ataupun pihak pertama dan diolah secara langsung oleh suatu organisasi atau perorangan. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi tertentu atau perorangan dari pihak lain yang telah mengolah data tersebut. Nah, contohnya itu, misal dari data primer adalah hasil wawancara seorang peneliti dengan informan secara langsung. Jadi, seorang peneliti ini langsung mengolah hasil wawancaranya dengan seorang narasumber, itu data primer. Sedangkan untuk data sekunder, contohnya itu adalah data tambahan, misalnya artikel-artikel sejenis, jurnal sejenis, atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Selanjutnya ada data menurut sifatnya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Apa sih perbedaan dari data kualitatif dan kuantitatif? Kalau data kualitatif itu data yang biasanya itu bersifat deskriptif, pendeskripsian. Nah, sedangkan untuk data kuantitatif biasanya itu bentuknya itu angka-angka. Jadi, data yang berbentuk angka itu otomatis akan kita sebut sebagai data kuantitatif. Dari gambar sendiri sudah terlihat perbedaan dari data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk contohnya sendiri, misalnya data kualitatif adalah deskripsi sejarah tentang suatu peristiwa, itu kan deskripsi kan. Nah, itu masuknya ke data kualitatif. Sedangkan untuk data kuantitatif, contohnya itu bisa data hasil kuesioner dari suatu penelitian, itu kan bentuknya biasanya angka. Nah, itu adalah contoh dari data kuantitatif. Selanjutnya ada data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya ini dibagi menjadi dua juga, yaitu internal dan eksternal. Dari katanya saja sudah terlihat, ini itu kan dalam, sedangkan X itu kan luar. Jadi data internal adalah data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi, seperti negara, perusahaan, ataupun departemen. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi tersebut. Untuk contohnya sendiri, data internal misalnya adalah data jumlah produksi suatu perusahaan mie instan, misalnya Indofood. Itu kan data yang ada di dalam perusahaan Indofood, tidak ada di luar perusahaan Indofood. Sedangkan untuk data eksternalnya adalah data tentang daya beli masyarakat terhadap produk pakaian dengan brand tertentu. Jadi kan daya beli masyarakat itu masuk ke dalam eksternal, bukan masuk ke dalam data internal di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada data menurut waktu pengumpulannya, dibagi menjadi dua juga, yaitu cross-section data dan time series data. Apa sih cross-section data? Cross-section data merupakan data yang dikumpulkan pada waktu tertentu guna memberikan gambaran keadaan waktu itu. Misalnya, data jumlah pengangguran di tahun 2019.
Jadi data ini akan menggambarkan jumlah penduduk yang tidak bekerja di tahun 2019. Sedangkan untuk time series data adalah data yang dikumpulkan pada waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau pertumbuhan penduduk. Misalnya, data tentang jumlah penduduk di Jakarta pada tahun 2017 sampai dengan 2019 itu akan memberikan gambaran bagaimana pertumbuhan penduduk di Jakarta pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Baik, di slide terakhir kita akan membahas materi terkait merancang penelitian sosial. Jadi, namun sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana langkah-langkah penelitian, kita harus tahu bahwa penelitian ini berawal dari minat seseorang. Minat terhadap apa sih? Minat terhadap sebuah fenomena atau peristiwa tertentu. Yang selanjutnya, minat ini akan berkembang menjadi gagasan, teori yang kemudian dikonseptualisasikan menjadi pemilihan metode yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan hingga akhirnya mencapai hasil karya dari penelitian tersebut, karya ilmiah misalnya. Nah, itu sudah paham ya bahwa penelitian itu berawal dari minat seseorang. Jadi kita harus menumbuhkan minat agar kita lebih tertarik dalam sebuah penelitian sosial. Misalnya, kita lanjut membahas langkah-langkah dari penelitian sosial. Ada 7 langkah. Yang pertama ada merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan penelitian. Mengapa kita harus menentukan masalah terlebih dahulu? Agar penelitian kita dapat fokus ke masalah tersebut. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu ya. Yang kedua, menentukan konsep dan hipotesis serta menggali referensi kepustakaan. Mengapa perlu adanya referensi kepustakaan? Karena penelitian itu juga harus didukung oleh data tambahan, misalnya dari buku dan lain sebagainya, untuk mendukung konsep yang kita gunakan tentunya. Terus yang ketiga, pengambilan sampel penelitian. Misalnya kita akan menggunakan metode instrumen, jadi kita perlu mengambil sampel penelitian. Dan yang keempat, ada pembuatan kuesioner penelitian. Jadi, misalnya kita akan melakukan sebuah wawancara. Kita perlu membuat terlebih dahulu panduan wawancara agar nanti kita terarah dalam melakukan wawancara. Jadi, wawancara akan lebih sistematis jika ada kuesioner tersebut atau panduan wawancara. Selanjutnya ada pekerjaan lapangan termasuk memilih dan melatih pewawancara. Jadi sebelum melakukan wawancara kita juga harus berlatih terlebih dahulu agar kita tidak membuat bingung si informan ataupun narasumber yang kita wawancarai. Selanjutnya ada pengolahan data. Nah, setelah kita selesai memperoleh data dari informan, narasumber atau responden, kita akan melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini sudah masuk ke tahap inti dari sebuah penelitian. Lanjut ke 7, analisis data dan pelaporan hasil penelitian. Data yang telah diperoleh kita analisis dan hasilnya akan menjadi bentuk laporan hasil penelitian. Ya, baik, setelah kita membahas materi tentang metode penelitian sosial, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan rancangan penelitian dan merancang penelitian, di sini saya akan mencoba menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah saya sampaikan. Di sini ada evaluasi individu, soal pilihan ganda, totalnya ada 10. Sistem jawabnya, silahkan kalian baca dan cermati, pilih jawaban yang menurut kalian paling benar, dan tuliskan jawabannya di selembar kertas. Ya, baik.
Selain tugas individu, di sini juga ada tugas kelompok. Saya batasi, satu kelompok itu ada 4 orang, silakan kalian pilih sendiri. Nah, untuk tugas kelompok itu sendiri adalah kalian nantinya akan mendiskusikan suatu topik permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat menjadi sebuah penelitian sederhana. Di sini kegiatan kita akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kalian akan mendiskusikan topik dan tujuan penelitian yang akan kalian lakukan. Topik ini harus menyangkut masalah yang ada di lingkungan masyarakat tentunya. Nah, yang kedua itu kalian akan membuat rumusan masalah yang tepat dan sesuai dengan topik yang telah kalian pilih. Jadi setelah kalian menentukan topik, nanti kalian akan merumuskan masalah yang sesuai dengan topik tersebut. Dan yang terakhir, kalian akan menjelaskan bagaimana cara kalian mengumpulkan dari topik tersebut. Mulai dari informannya siapa, data apa yang akan dikumpulkan, terus bagaimana nanti kalian akan mengumpulkan. Itu ada di kegiatan kita yang ketiga. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, selain kalian juga dapat memanfaatkan berbagai referensi, misalnya dari jurnal, buku yang bisa kalian dapatkan dari internet atau dari perpustakaan. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung video pembelajaran tentang materi metode penelitian sosial. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi kita kali ini, yaitu bahwa penelitian itu berawal dari minat seseorang, dari fenomena atau peristiwa yang kemudian berkembang menjadi gagasan dan teori yang dikonseptualisasikan hingga menjadi sebuah karya ilmiah hasil penelitian tersebut. Yang paling penting di sini adalah menentukan topik penelitian. Selain topik penelitian, langkah-langkah juga penting dalam sebuah penelitian, karena ini akan menunjang efektivitas serta keruntutan kita dalam melakukan sebuah penelitian. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Yang perlu kita ingat adalah kita tidak tahu bagaimana hari esok akan terjadi. Akan tetapi kita bisa berbuat sebaik mungkin dan berbahagia hari ini. Jadi hari ini adalah hari kalian, jadi lakukanlah yang terbaik. Berbahagialah setiap hari karena dengan kita bahagia, maka hidup kita akan berjalan dengan baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.